Jadi ini kan putusan MK ini kan tafsir yang kedua. Tafsir pertama kan yang akhirnya dipraktekkan di pemilu 2019, pemilu serentak adalah pemilu presiden, legislatif, dan legislatif, DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten kota. Kemudian setelah kita gugat dan memang kita ingin minta tafsir baru, dia memberikan tafsir bahwa pemilu serentak itu pemilu presiden, DPD, dan DPR. Yang lain, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, dan wali kota, silakan mau digabung apa enggak, mau disatukan apa enggak, itu terserah pembentuk undang-undang. Tetapi yang namanya pemilu serentak adalah pemilu presiden, DPR, dan DPD, atau dalam bahasa kami pemilu nasional. Nah, ini untuk yang kedua kalinya, atau lebih mempertegas lagi bahwa MK per definisi membenarkan kesimpulan atau definisi yang diambil, yang dirumuskan oleh para teoritisi akademisi pemilu. Jadi yang namanya pemilu serentak itu adalah pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu parlemen, pemilu kepala daerah atau mayor dengan parlemen di daerah. Kenapa itu disebut pemilu serentak? Sebab kalau ini dari sisi bahasa aja ya, kalau pemilu DPR, DPRD provinsi, DPD kabupaten kota disatukan jadi satu, enggak seperti selama ini, kan namanya bukan pemilu serentak, namanya pemilu legislatif, betul kan? Demikian juga pilkada, kan ada istilah pilkada serentak, tapi kan sebetulnya itu menyatukan waktu pilkada yang berserakan. Ada yang Juni, ada yang tahun ini, ada yang tahun depan, akhirnya dicoba disatukan sehingga namanya pilkada serentak. Tetapi ketika nanti sudah jalan, ya namanya pilkada, bukan serentak lagi. Karena apa? Karena itu satu jenis pemilu. Nah, pemilu serentak atau dalam bahasa Inggris atau bahasa akademis itu disebut concurrent election atau apa? Simultan election. Konkuren ya. Itu adalah pemilu hanya terjadi di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial. Jadi di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer itu nggak perlu ada pemilu serentak. Karena kalau di parlementer kan seperti tetangga kita Malaysia kan, itu pemilu DPR atau pemilu parlemen, parlemennya jadi, siapa yang menguasai mayoritas parlemen maka membentuk pemerintahan, perdana menteri dan kabinetnya. Makanya disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintahnya di parlemen. Jadi perdana menteri dan kabinet-kabinetnya itu anggota parlemen. Nah, ini berbeda dengan presidensial di mana presidennya dipilih, DPR-nya juga dipilih, parlemennya juga dipilih, sehingga kalau disatukan menjadi pemilu serentak atau simultan election. Itu yang pertama ya. Jadi per definisi MK membenarkan bahwa yang namanya pemilu serentak adalah pemilu presiden dan pemilu DPR, DPD. Yang kedua yang saya catat dari kemarin adalah MK agaknya mulai menyadari kembali atas kesalahan, bukan kesalahan sih, dia mulai mengoreksi kembali putusan terakhir tentang pilkada. Putusan terakhir kan menyatakan bahwa pilkada bukan pemilu, meskipun sebetulnya itu lebih persoalan gugatan hasil pilkada kan,
kewenangan dalam mengadili sengketa hasil pilkada. Ingat waktu gugatan itu gugatan ini kan sebenarnya penuh tanda tanya. Pertama, gugatan ini disampaikan, diajukan, dimohonkan oleh lembaga atau kelompok pengacara ya, kalau nggak salah. Mahasiswa studi, kelompok studi mahasiswa, kelompok studi konstitusi. Yang terus terang kita semua nggak tahu reputasinya apa. Dan selentingannya itu memang didorong oleh kalangan internal MK. Saya nggak tahu hakimnya atau siapa, itu didorong supaya mengajukan gugatan. Kenapa harus mengajukan gugatan? Karena MK kecapean mengurusi pilkada yang waktunya berserakan itu. Pilkada kan hampir terjadi setiap bulan dulu. Nah, karena hampir terjadi setiap bulan, maka selalu ada sengketa pilkada setiap bulan. Akibatnya MK kecapean dan mau menghindar dari urusan itu, karena core bisnis MK itu kan menyelesaikan gugatan judicial review. Tapi kok ini waktunya habis untuk musim pilkada, maka kemudian didoronglah itu, ada gugatan itu yang kemudian MK menghindar bahwa itu putusannya kewenangan mengadili pilkada bukan ada di MK, tapi di lembaga peradilan lain. Nah, cilakanya MA juga menolak, itu ya. Jadi harapan MK mau menghindar dari MK, dari mengadili pilkada itu juga ternyata nggak sampai, karena MA-nya sendiri menolak, sehingga sampai sekarang ya tetap ditangani oleh MK. Nah, sebetulnya problemnya teknis saja. Kalau pilkada itu bareng serentak, itu akan memudahkan MK untuk mengatasi gugatan sengketa hasil pilkada. Tapi karena kemarin nggak bareng, jadi hampir setiap hari dia mengatasi. Dan itu akan lebih simpel lagi, persoalan-persoalan gugatan pilkada itu akan lebih simpel lagi kalau itu disatukan dengan DPRD, pemilu DPRD. Kenapa? Kecenderungannya kan ada pengelompokan koalisi nih. Pengelompokan koalisi, jadi partai-partai akhirnya kelompok untuk dukungan terhadap gubernur atau bupati wali kota, dan sehingga potensi melakukan gugatan itu pada akhirnya juga sudah disaring di level partai. Ini gugatan ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya udah nggak usah. Itu yang kemarin coba menurut saya ditafsir ulang. Kenapa ditafsir ulang? Karena MK mempersilahkan pemilihan gubernur, bupati wali kota disatukan dengan pemilu nasional atau DPRD disatukan dengan pilkada. Kan ada pilihan-pilihan itu. Nah, pilihan-pilihan itu menunjukkan bahwa MK menafsirkan pilkada ya pemilu gitu. Nyatanya boleh digabung dengan pemilu yang lain kan gitu. Memang nggak ada teksnya seperti itu di putusan MK ya, tapi dengan mempersilahkan pilkada digabung dengan DPRD atau digabung dengan pemilu nasional, maka sebetulnya dia sudah menyetarakan bahwa pilkada ya pemilu. Sehingga konsekuensinya kalau nanti akan katakanlah ada pilkada yang digabungkan dengan DPRD atau pemilu nasional, ya akhirnya mau nggak mau berdasarkan putusan ini MK MK tetap menangani sengketa hasil pilkada. Itu yang kedua yang saya catat ya. Yang ketiga, soal kesepakatan pengubah konstitusi. Jadi gini, Anda kan mungkin sudah mengikuti baca-baca bagaimana proses perubahan konstitusi tahun 99, 2021 sampai 2002. Itu kan ada 5 kesepakatan. Adendo, pembukaan tak boleh diubah, terus apa satu lagi penjelasan dihilangkan. Itu sudah selesai. Kesepakatan itu sudah selesai. Jadi waktu mau mengubah konstitusi itu MPR berkumpul, pimpinan-pimpinannya berkumpul, ada 5 kesepakatan bagaimana
mengubah konstitusi. Yang pertama menyangkut tata cara. Jadi pembukaan nggak boleh diubah, terus penjelasan ditiadakan, terus yang ketiga kalau mau diubah dengan cara adendum, tambah-tambah gitu. Yang kedua dan ketiga, yang keempat dan kelima ini yang penting. Yang keempat mempertegas sistem presidensial. Kalau kesepakatan 1, 2, 3 kan sudah selesai nih. Sudah selesai karena sudah dilakukan. Yang keempat dan kelima itu masih dalam perdebatan. Bukan perdebatan, belum tuntas diselesaikan oleh MPR, oleh perubahan konstitusi itu sendiri. Yang keempat adalah mempertegas sistem presidensial. Yang kelima adalah mempertahankan NKRI. NKRI harga mati itu. Jadi ada, dua kesepakatan ini, 4 yang 5, inilah yang belum selesai. Karena apa? Karena konstitusi tidak tuntas menjelaskan soal ini. Soal sistem presidensial, mempertegas sistem presidensial itu kan akhirnya timbul tafsiran macam-macam kan, sampai kemudian MK bikin keputusan yang terakhir ini. Mempertegas atau mempertegas sistem presidensial. Awalnya cuma dianggap pemilihan presiden harus dipilih. Kemudian ada perdebatan cara pilihnya bagaimana? Oh langsung. Kemudian setelah langsung siapa yang mencalonkan? Oh partai, nggak boleh ada calon independen, ya kan? Terus bagaimana ini pemilu sudah dilakukan, kok pemerintah kayak parlementer zamannya SBY yang kemarin itu, kan? Maka timbul rekayasa pemilu dengan sodoran pemilu serentak. Pemilu serentak ditafsirkan pertama kemarin itu dan kemudian yang kedua terakhir itu. Jadi itu upaya untuk memperjelas presidensialisme. Tetapi yang kelima, mempertahankan NKRI, ini terus terang pasalnya juga terbatas. Bahkan menurut saya hanya ada satu pasal 118, yakni NKRI dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten kota. Setiap daerah provinsi dan kabupaten kota mempunyai DPRD. Provinsi dipimpin oleh gubernur, kabupaten kota dipimpin oleh bupati wali kota. Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Nah, ketentuan-ketentuan inilah masih menimbulkan tafsir dalam arti bagaimana kita mengefektifkan otonomi daerah pada saat yang sama tidak mengancam NKRI, atau bagaimana NKRI ini bertahan dalam kerangka otonomi daerah. Perdebatannya masih panjang, termasuk ini saya sampaikan aja, saya baca di Kompas kemarin, Pak Arief dari PDIP bilang bahwa pemilu nasional, pemilu lokal itu mengancam integrasi nasional. Dengan kata lain mengancam NKRI lah. Tapi benarkah? Menurut saya ini pernyataan yang bombastis, nakut-nakuti. Rasanya tidak masuk akal. Kenapa? Karena sistem politik kita sudah mengikat jelas kok. Yang namanya partai harus bersifat nasional, ya enggak? Itu sudah ikatan yang luar biasa. Kalau kita bicara dari sisi teknis pemilu loh ya. Peserta DPRD dan pengusung calon kepala daerah adalah partai politik. Dan Anda tahu partai politik kita itu sangat sentralistis, betul nggak? Calon kepala daerah, bupati wali kota tidak ditentukan oleh DPC, tidak ditentukan oleh DPD,
Bahkan tidak ditentukan oleh warga partai setempat, tapi ditentukan oleh DPP. Itu kan menunjukkan bahwa sentralisme partai politik ini sudah secara politik sudah cukup kuat, bahkan berlebihan untuk mengikat NKRI. Makanya tidak masuk akal pernyataan Pak Arief itu. Cara ngancamnya gimana kok pemilu daerah mengancam integrasi nasional itu? Oh, yang menentukan pasangan calon yang melaksanakan juga ada kaitannya dengan pemerintah nasional, partai nasional kok. Nah, tapi kan ini masih tafsiran-tafsiran dan gaya diskusi yang memang harus ada yang provokatif gitu kan, supaya membangkitkan gasak-gasak hal-hal yang lebih jelas. Jadi pas kembali lagi, kesepakatan pembuat undang-undang tentang mempertahankan NKRI itu dijabarkan oleh pasal 18, tetapi oleh pasal 18 ini masih menimbulkan tafsir macam-macam. Mulai istilah rezim pilkada, rezim pemilu, kemudian disatukan lagi oleh MK, terus kemudian muncul macam-macam karena memang belum tuntas, sehingga pembentuk undang-undang harus memikirkan soal ini. Nah, kalau kami usulan Perludem dan kawan-kawan, ya jelas pemilu nasional, pemilu lokal dari berbagai macam sisi itu yang paling rasional. Memang tidak rasional buat partai. Oke, saya dari sisi pemilih dulu ya. Dari sisi pemilih lebih enak karena jumlah calon yang dipilih lebih sedikit. Dari penyelenggara bebannya lebih berat karena dibagi dua. Dari sisi partai sebetulnya juga menguntungkan karena partai energinya ketika ada pemilu nasional fokus ke pemilu nasional, ketika ada pemilu daerah fokus ke pemilu daerah. Cuman partai kita maunya praktis saja, sinkron saja. Dia nggak mau dikontrol 2 kali dalam 5 tahun, ya kan? Dia maunya sekali pemilu selesai 5 tahun. Dan model pemilu seperti ini yang tanpa ada kontrol oleh pemilu yang lain, satu pemilu dikontrol oleh pemilu yang lain, inilah yang menyebabkan partai kita manja, partai kita keenakan, sehingga partai kita tidak dewasa-dewasa. Jadi barrier pemilu nasional, pemilu lokal adalah partai politik. Karena dia sadar, dia tahu kalau itu dilakukan dia harus kerja keras. 2 kali pemilu, bayangkan. Itu yang dia nggak mau sebetulnya. Bukan soal ancaman nasional, mau mengancam integrasi nasional, bukan itu saja. Dia nggak mau kerja keras 5 tahun 2 kali. Dia hanya ingin kerja keras sekali dalam 5 tahun. Nggak mau kerja keras, pada saat yang sama nggak mau dikontrol oleh pemilihnya. Kalau pemilu lokal, pemilu nasional kan jelas. Pada saat katakanlah saya memilih partai A dan calon yang diusung oleh partai A pada pemilu tahun pertama ini misalnya, tapi tahun kedua kok kinerjanya buruk, maka pada saat pemilu lokal saya bisa menghukum partai ini, kinerja yang buruk ini. Saya untuk parlemen daerah nggak milih deh partai A lagi, saya milih partai lain. Demikian juga saya nggak akan milih calon yang diajukan oleh partai A, karena kemungkinan buruk juga cek calonnya. Nah, mekanisme kontrol inilah lewat pemilu inilah yang tidak dikehendaki partai, bukan tidak kehendaki, yang dianggap merugikan partai. Makanya partai nggak mau pemilu nasional lokal. Jadi susah memang anak-anak diajak dewasa. Jadi ini kan kayak anak usia SMP, SMA gitu kan. Kalau dimarahin punya keinginan dimarahin, saya sudah dewasa. Tetapi kalau mau diatur supaya menjadi orang dewasa, ngaku anak-anak, masih minta uang jajan, masih ini, masih itu. Ini problem kita. Jadi barriernya adalah di partai politik. Kalau kita bicara dari sisi pemilu,
belum dari sisi yang lain. Jadi memang padahal untuk mengubah mendewasakan pemilu ini harus dari mengubah dan mendewasakan partai politik memang harus dari pemilu, sistem pemilu. Jadi memang ini aneh, apa kayak telur dan ayam. Mau mendewasakan partai, sistemnya harus diubah, formatnya harus diubah, tapi partainya nggak mau. Jadi mana duluan, gitu kan? Agak-agak susah. Tapi inilah problem kita setelah 20 tahun reformasi, dan saya optimis pada satu saat bahkan mungkin yang akan datang ini mereka sudah sadar, karena kan generasi baru sudah mulai tumbuh. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebetulnya gagasan pemilu nasional, pemilu lokal itu sudah muncul pasca pemilu 2004, ya, 2004, dan menjelang pemilu 2009, Pansus itu sudah sepakat dengan itu. Pansus di DPR, ya, kan waktu itu ada Pansus di DPR yang membahas undang-undang pemilu, sudah sepakat. Di level Pansus sepakat, kan biasanya bergerak, langsung dilaporkan fraksi. Fraksi juga sudah oke. Tetapi begitu dilaporkan ke ketua umum masing-masing partai, berubah, menolak. Demokrat tiba-tiba menolak, Megawati juga menolak, partai-partai lain, ketua-ketua partai lain menolak. Nah, makanya ketika mau perubahan Undang-Undang 2014, Undang-Undang 2014 siapa? 2012, itu gagasan pemilu nasional, pemilu lokal nggak muncul, diperdebatkan. Karena apa? Si orang-orang ini, para aktivis DPR, bukan anggota dewannya jadi pansus, itu sudah feelingnya sudah mengatakan paling bos-bos nggak suka, makanya nggak muncul. Nah, kemudian menjadi muncul ke permukaan ketika siapa? Ada gugatan Effendi Ghazali menggugat. Effendi Ghazali kan tahu alasan yang gugat. Alasan dia gugat adalah karena pada saat dia pemilu, dia ada di luar negeri. Mestinya kalau pemilu itu sekali, dia bisa nyoblos dua-duanya. Tapi karena 2 kali, dia merasakan di hak konstitusionalnya terabaikan. Makanya berangkatnya dari hak warga negara itu, dia terus menggugat. Tapi kemudian kan MK menafsirkan macam-macam sampai pengertian pemilu serentak itu. Karena saksi-saksinya, ahli-ahlinya juga membawa isu ke sana. Waktu itu saya sudah jadi ahlinya yang diminta oleh Effendi Ghazali. Saya juga ngomong pemilu nasional, pemilu lokal. Tapi ternyata putusannya beda. Ya nggak apa-apa, memang butuh waktu. Jadi tafsir pertama seperti itu, sekarang sudah ada tafsir kedua. Moga-moga pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan pasal 18 tadi, maka akan ada putusan pemilu nasional, pemilu lokal, karena itu format yang paling rasional. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.